Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal buat kita semua. Hari ini kita dapat informasi bahwa Ibu Pendeta C.H. Siburian sudah dipanggil oleh Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar berita ini ada di antara kita yang terkejut, bahkan juga berduka cita. Sebabnya saya atas nama keluarga bahkan juga pribadi turut berduka cita atas meninggalnya Nyonya Pendeta C.H. Siburian Boru Pardosi. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10 di sini, tapi di sana jam 1. Ya. Biasanya kalau renungan-renungan Natal itu cukup lama. Minimal 45 menit. Minimal. Ini saya nanti tidak tahu berapa menit saya berkhotbah, mungkin bisa sampai 1 jam. Saya berharap kita bersabar. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan dalam ibadah perayaan Natal Gereja Pentakosta pada tanggal 24 ini ataupun pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan haleluya. Semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang 5 dan Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, bahkan yang melakukan firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat malam hari ini dalam perayaan Natal Gereja Pentakosta Mandala, yaitu datanglah ya Raja Damai. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini menjadi tema Natal secara nasional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi menyimak pembacaan kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini merupakan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias. Berbicara tentang Mesias, yaitu penyelamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasanya Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca ini digenapi di dalam perjanjian baru, khususnya kitab Injil Matius dan juga Injil Lukas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba sebentar kita sama-sama baca kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang pertama
Ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Antara kitab Yesaya sampai dengan kitab Injil Lukas itu jaraknya sangat jauh sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kitab Yesaya itu dicatat sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Kristus ataupun sebelum Masehi. Sementara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas dicatat tahun 60 sampai dengan tahun 63 sesudah Masehi ataupun sesudah Kristus. Jadi ada rentan waktu yang begitu panjang sekali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita hitung-hitung, saudaraku, ada sekitar 700 tahun baru firman ini digenapi oleh Allah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dengan rentan waktu yang begitu panjang itu, saudara, bahkan ditambah lagi ada sekitar 400 tahun yang namanya masa kegelapan. Tidak ada firman. Allah tidak pernah mengunjungi manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan rentan waktu sekitar kurang lebih 700 tahun. Allah masih ingat janjinya. Puji Tuhan. Allah tidak lupa akan janjinya. Jangankan sekitar 700 tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ribuan tahun pun Allah berfirman. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Ribuan tahun pun Allah menubuatkan. Nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab ini, bahkan Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beda dengan kita manusia. Setiap kita berjanji, saudara, kebanyakan janji kita itu janji apa? Janji palsu. Ya kan? Kebanyakan janji yang kita buat itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya janji tinggal janji. Kita berjanji kepada anak kita, anakku, kalau engkau nanti nilaimu baik, maka akan saya berikan sepeda motor. Luar biasa janjinya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Si anak ini dengan berusaha sekuat tenaganya, dia mati-matian belajar. Tiba saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus membagi rapot. Apa yang dituntut oleh orang tuanya, dia penuhi, dia ranking 1 di sekolah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si anak ini menunggu dan menunggu. Janji tinggal janji. Sepeda motor yang ditunggu-tunggu oleh si anak ini tidak nongol-nongol di rumahnya. Lantas dia berkata kepada papanya, Papa kemarin berjanji kalau saya ranking kelas, maka saya akan mendapat sepeda motor. Mana janjimu, Bapak? Udah pesong ini dah bahasa berjudul belajar. Ini janji manusia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ketika seorang pria mau mengambil hati daripada seorang perempuan. Dengan rayuan pulau kelapa dia berkata, Butet, kalau engkau nanti menjadi istriku, kalau engkau mau menjadi istriku, maka kebun kelapa sawit yang ada di sana itu akan saya beli. Wih, luar biasa kan, berhektar-hektar. Si Butet itu petongan membigikan, iyalah bang, maulah aku, mau kalilah aku bang. Berhektar-hektar puang ahai kelapa sawit ikan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka menikah, sama seperti yang tadi itu, janji punya janji. Bahkan dikatakan oleh si pria tadi, jangankan kelapa sawit yang berhektar-hektar itu, mobil Mercy pun akan parkir nanti di rumah kita, di garasi rumah kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si gadis ini dengan lugunya, dengan polosnya, menanti janji-janji daripada pria yang dia idam-idamkan itu dulu. Tapi janji tinggal janji, tidak ada saudara. Kebun sawit tidak ada.
Mercy juga tidak ada. Yang ada apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yang ada mereng sedikit. Si perempuan ini pun sudah mulai mereng saudara. Karena apa? Karena terbuai akan janji-janji itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga kita masa-masa yang disebut dengan kampanye. Ya, ini para caleg sudah mulai kampanye saudara. Dengan janji begitu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah janji-janji mereka itu direalisasikan? Tetapi Allah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dia menubuatkan sesuatu saudaraku, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi menyimak ayat itu saudara, ayat ini menginformasikan bahwa seorang raja akan lahir. Bahkan juga dikatakan di situ, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bahkan anak yang lahir itu saudara bukan sembarang anak, tetapi dikatakan dia adalah seorang raja dari keturunan Daud. Benarnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau banyak waktu ini masih bisa dijabarkan lagi. Kenapa dikatakan Yesus itu keturunan daripada Raja Daud? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga tadi menurut orang-orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayi yang lahir itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang maha tinggi, bahkan juga dia adalah Immanuel. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai kita. Allah menyertai umatnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, timbul sebuah pertanyaan. Siapakah sebenarnya di sini yang dimaksud penasihat ajaib? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu. Dan kalau kita kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, bahkan juga Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31. Ketika malaikat datang kepada Yusuf, ketika malaikat datang kepada Maria, ditekankan di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa bayi yang lahir itu akan mereka sebutkan namanya, yaitu siapa? Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasanya Alkitab kita ini saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tugas daripada raja itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan baca Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata manusia ini perlu diselamatkan. Karena apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Allah menjadi manusia. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 itu dikatakan bahwa firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Itulah siapa saudara? Itulah Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas daripada Raja Damai itu mendamaikan manusia dengan Allah. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita ini adalah seterunya Allah. Kita ini adalah sesungguhnya musuhnya Allah. Luar biasa ya. Bukan hanya sekedar musuh penguasa, bukan hanya sekedar musuhnya Pak Pendeta, tetapi kita dikatakan musuhnya Allah. Kalau manusia sudah bermusuh kepada Allah, berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebinasaanlah yang menanti daripada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita berkata, datanglah ya Raja Damai. Apa maksudnya Bapak Ibu? Itu artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita sudah siap menyambut Raja Damai. Seberapa banyak di antara kita yang siap menyambut Raja Damai itu? Semua? Haleluya. Kalau kita benar-benar sudah siap menyambut Raja Damai itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini saya bayangkan saudara, ketika seorang pejabat datang ke undangan saudara. Ya, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penghormatan daripada hadirin yang ada di situ, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan berdiri. Ada kerendahan hati di situ, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada perasaan hormat kepada yang hadir itu. Bagaimana dengan ketika kita berkata, datanglah ya Raja Damai. Harusnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menyambut kesiapan kita, menyambut Raja Damai itu saudara, dengan penuh kehormatan, dengan penuh kerendahan hati saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita bukan hanya kepada bayi yang baru lahir itu lagi. Puji Tuhan. Ketika kita berkata juga saudara, datanglah ya Raja Damai. Itu berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merindukan Yesus Kristus yang kedua kali nanti datang kelak. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya bayi yang lahir di kandang domba itu saja saudara yang kita rindukan, tetapi kita mempunyai kerinduan bahwa Yesus nanti akan datang ke tengah-tengah dunia ini, menjemput orang-orang percaya kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata, datanglah ya Raja Damai. Saya mulai berpikir-pikir, datanglah ya Raja Damai. Kalau saya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengatakan misalnya, datanglah istriku. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengharapkan istri saya datang. Ketika saya berkata, datanglah ya Raja Damai. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dunia ini memerlukan kedamaian. Dunia yang kita diami sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukanlah dunia yang steril. Bukanlah dunia yang tanpa dosa. Banyak sekali dosa di tengah-tengah dunia ini. Ya, banyak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan liturgi itu saudara. Bagaimana gambaran-gambaran daripada dunia sekarang ini saudara. Banyak kejahatan saudara. Banyak kekerasan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Mulai dari katakanlah SLTP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi. Kekerasan pun dimunculkan di situ saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bukan saja sampai di situ saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Para elit-elit politik kita pun mempertontonkan kejahatan, mempertontonkan ketidakadilan, mempertontonkan ketidakbenaran. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini membutuhkan yang namanya Raja Damai. Ya, jangan harapkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini semakin hari semakin baik. Firman Allah katakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Itu sebabnya kita berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Raja Damai ke tengah-tengah lingkungan kami. Datanglah ya Raja Damai ke tengah-tengah masyarakat kami. Datanglah ya Raja Damai ke tengah-tengah bangsa kami. Supaya apa? Supaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan. Berapa banyak gereja-gereja yang ada di Indonesia ini mengalami persoalan-persoalan saudara. Seberapa banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan hikmat Allah, para pemimpin gereja mengambil sebuah tema, datanglah ya Raja Damai. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersyukur kepada aparat pemerintah kita yang dengan sigap, ya, sekalipun begitu banyak kejahatan di tengah-tengah bangsa ini, tetapi mereka tetap sigap dalam menyikapi situasi dan kondisi daripada bangsa dan negara kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita berkata, datanglah ya Raja Damai. Kedatangan Sang Raja Damai memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Saya akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Yohanes 14, ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil subtema dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Oleh karenanya, marilah kita nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kita tadi di dalam Yohanes ini, dikatakan damai sejahtera kutinggalkan, kuberikan kepadamu. Salah satu identitas daripada anak-anak Tuhan, salah satu identitas daripada murid-murid Kristus adalah pembawa damai. Katakan puji Tuhan. Olak tiga halak do nalandok. Adang bagi aku. Saya ini kan masih muda. Saya ini kan bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Saya adalah jemaat biasa. Jadi itu bukan pekerjaan saya. Itu bukan identitas saya. Siapa yang bilang, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus? Ketika engkau berkata bahwa engkau adalah murid Kristus, bahwa sesungguhnya identitas membawa damai itu adalah melekat di dalam diri kita. Kita tidak boleh berkata, saudara, itu bukan tugas saya. Itu bukan tanggung jawab saya. Dan ini bukan menjadi pilihan, saudara. Bisa ya, bisa tidak. Tidak, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi ini menjadi keharusan. Kita berdamai dengan keluarga kita. Kita berdamai dengan lingkungan kita. Unang gabi pemula-mula to kita kan. Kita bigi dongat ta sungunon. Oh ibu, ibu to hongat pari. Song ipanak-panasi mo kan. Apalagi saya tambahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tertulis di dalam tertib acara kita ini, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan juga dikatakan melalui Natal ini, marilah kita umat Tuhan selalu rukun dalam Kristus Yesus. Inilah makna Natal, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Allah sudah mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap sebagai pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita? Saudara tidak perlu jawab. Renungkan itu di dalam kehidupanmu. Sehingga makna Natal pada saat malam hari ini engkau dapatkan. Mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupmu jauh dari situ, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidupmu jauh dari kedamaian. Hidupmu jauh dari damai sejahtera. Tetapi malam hari ini, engkau pulang ke rumah, kedamaian ada di dalam dirimu. Ketika engkau lihat istrimu, karena engkau punya damai itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau menyatakan, ataupun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti ketika engkau mengungkapkan cinta pertama kepada istrimu. Karena apa? Karena ada damai sejahtera di dalam diri. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat perayaan Natal kita pada saat malam hari ini, kita menjadi laskar Kristus untuk membawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Dan di situ ada tanggiang penutup. Nanti doa Bapak kami dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Sekjen. Kita masuk dalam doa penutup. Uluan. Oleh Tuhan debata amanami para siroha na sumuru. Hukuci hami maho ala dipatulus hodo sudeta tahim di tonga-tonga di ruas mon gereja Pentakosta na di perbadian mon.
Hobar Tuhan nami do, Tuhan namanjo kami di tikion, namandok hiduplah selalu damai, dalam damai seorang dengan yang lain. Ale Tuhan saya tangiang namion binarap mangido kami tuho. Pasat mga tuang section. Mari kita sambutkan doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, muliakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami kami pada kami di dunia, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari jalan maksiat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.